Ya, eh, ya, saya merasa bahwa Lemhanas ini memberikan manfaat yang banyak ya buat para calon pemimpin khususnya atau juga mereka yang sudah memimpin, ya, menambah wawasan dan membuat kita makin yakin bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya qualified, yang punya integritas yang baik, dan Lemhanas adalah salah satu kawah candar di muka untuk membuat kita punya satu kemampuan kepemimpinan yang visioner, yang punya integritas, dan banyak lagi hal-hal yang memang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan. Dan tentu saya sangat bersyukur punya kesempatan pernah menjadi bagian dari peserta di Lemhanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Desnatalis yang ke-56 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Dr. Diah Setia Utami, spesialis kesehatan jiwa, M.Ars, kalau nggak salah ini magister administrasi rumah sakit. Beliau adalah Widya Iswara Utama dari Badan Narkotika Nasional. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Bambang. Mudah-mudahan Mas Bambang juga sehat ya. Baik. Ini di dalam rangka Desnatalis Lemhanas yang ke-56, mungkin dokter bisa cerita awal mula jadi peserta pendidikan reguler angkatan ke-54. Monggo silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum buat semua yang melihat acara kita nantinya. Kemudian jadi ceritanya saya itu sebetulnya sesuatu yang nggak saya duga begitu ya. Artinya bahwa saya mengikuti kegiatan Lemhanas, pendidikan Lemhanas pada saat itu saya sudah menjadi eselon 1. Jadi waktu itu saya sebetulnya pinginnya di Klakpim. Waktu itu saya bilang kalau di pegawai negeri tentu di Klakpim itu menjadi hal yang utama. Sebelumnya mungkin saya sedikit cerita bahwa saya ini sebelum ke BNN itu saya ada di Kementerian Kesehatan. Jadi saya menjadi pegawai negeri sipil itu sejak tahun 85 ya, setelah lulus dokter dari Universitas Diponegoro pada tahun 1984. Kemudian saya mendaftar menjadi dokter Inpres dan di Kemenkes. Nah, saya terus berkarier di Kemenkes ya. Nah, terakhir karir saya di Kemenkes adalah sebagai Direktur Kesehatan Jiwa. Nah, di situ tahun 2012. Kemudian pada saat itu sudah mulai harusnya dengan open bidding ya. Jadi kalau mau jadi pejabat, naik eselonnya harus dengan open bidding, khususnya eselon 1-2. Ya. Sebelumnya, kalau nggak pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat ya kalau nggak salah. Oh iya, saya lupa malah ya. Saya juga pernah menjadi direktur utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Di sana setelah jadi direktur utama itu saya 16 tahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat itu sampai menjadi direktur utama. Kemudian saya ditarik ke Kementerian Kesehatan ke pusat untuk menjadi Direktur Kesehatan Jiwa, jadi ngurusin seluruh kesehatan jiwa se-Indonesia. Kemudian saya juga diminta aja langsung begitu oleh Kepala BNN, saya juga nggak tahu saat itu adalah Bapak Komjen Purnawirawan Anang Iskandar. Atau dia pindah ke BNN, saya bilang nggak mau Pak. Saya bilang itu kenapa? Saya sudah betah di Kemenkes. Loh, kemudian ini jadi eselon 1 loh gagah. Nggak Pak, saya bilang itu saya jadi eselon 2, tapi saya senang. Saya waktu itu sedang sibuk-sibuknya mengurus program bebas pasung di
di Kemenkes, tapi beliau langsung minta kepada Ibu Menkes waktu itu Bu Nafsi Hamboy, biasa dipanggil sama Bu Nafsi Hamboy, untuk karena ini urgent, karena masalah narkoba ini urgent, jadi saya izinkan untuk pindah ke BNN. Jadilah saya pindah ke BNN, nggak ada apa-apanya, pokoknya saya tuh bingung aja suruh pindah begitu, karena saya lihat orang lain kok heboh banget mau jadi eselon 1 ke sana kemari nggak karuan, terus mesti ikut open bidding. Loh kok saya cuma diceluk, dipanggil, terus kemudian dua bulan kemudian tuh keluar presnya presiden gitu. Jadi sangat sangat saya kadang-kadang amazing aja kok kayak gini sih gitu. Nah, dari situlah kemudian saya minta, setelah 1 tahun di sana saya bilang, Pak, syaratnya untuk seorang ASN, karena beliau adalah seorang polisi, jadi saya ingat apa syaratnya seorang ASN setelah 1 tahun menduduki itu harus masuk untuk pendidikannya. Jadi saya minta Pak untuk bisa ikut di Klatim 1. Waduh, Bu Diah belum ada waktunya nih, kerjaan Bu Diah banyak ini nih. Nah, sampai suatu hari saya juga nggak tahu bagaimana, jadi semua blessing in disguise. Kemudian saya dipanggil beliau, Bu Diah nggak usah ikut PIM 1, masuk aja langsung Lemhanas. Waduh, saya bilang gitu, udah. Terus saya ikuti masuk. Nah, harusnya waktu itu teman-teman juga kaget waktu satu grup saya, kita malam perkenalan, saya bilang saya adalah Deputi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Loh, kok Ibu udah eselon 1 katanya gitu. Lah ya memang kenapa? Kalau eselon 1 nggak di sini, Bu. Eselon 1 di PPSA. Saya bilang, ya sudahlah nggak apa-apa. Ini nggak ada eselon 1-nya lah Bu di sini, ya nggak apa-apa. Jadi saya adalah saat itu paling senior. Jadi semua itu atas perintah ya, jujur saja saya dalam pikiran saya di Klatim 1, tapi atas perintah Kepala BNN saat itu saya masuk ke Lemhanas. Jadilah saya mengikuti pendidikan di Lemhanas PPRA reguler angkatan ke-54. Itu kira-kira gambaran saya masuk ke Lemhanas. Lalu apa pengalaman yang atau pengetahuan yang sangat berharga yang kemudian bermanfaat untuk menjalankan tugas berikutnya, Dok? Ya, katanya nih kan kalau pendidikan Lemhanas, saya ingat dulu masih Pak siapa namanya kok lupa, sebelum ini ya, sebelum Pak Budi Susilo. Pak siapa ya, Susilo ya? Budi Susilo. Budi Susilo mungkin ya. Iya, Profesor Budi Susilo. Ya, sebelum Pak yang baru, Pak yang sekarang ini kan masih lama nih, udah lebih dari 5 tahun nih kayaknya Bapak yang ini, Pak. Nah, itu menyampaikan bahwa ini adalah pendidikan yang paling tinggi lah untuk seorang calon pemimpin gitu ya. Jadi waktu itu saya mencoba untuk melihat banyak hal-hal yang memang kita dikuatkan sekali. Jadi kalau Lemhanas ini khususnya bahwa kita dikuatkan ke nasionalisme kita, wawasan kebangsaan kita, dan juga kepemimpinan kita yang memang harus kita laksanakan lah sebagai seorang pemimpin. Jadi kita di sini kalau di Lemhanas ini saya melihat bahwa hati kita disentuh untuk menjadi seorang pemimpin yang memang punya nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang luas. Itu yang saya lihat gitu. Jadi tidak ada, kalau kita di PIM 1 mungkin masih ada teknis-teknis karena ASN akan punya pekerjaan yang sama lah, punya tupoksi yang sama ya. Tapi kalau di Lemhanas ini begitu variasinya, setiap orang boleh dari manapun, ini sesuatu yang positif yang jadi kita bisa saling belajar dan kita bisa tahu bahwa oh ada loh bagian ini yang ada pejabat-pejabat yang seperti ini, ada orang-orang politis ya yang kita saling belajar. Jadi itu saya anggap sesuatu pengayaan buat saya yang selama 30 tahun lebih sebagai ASN yang kita hanya tahu aturan-aturan ASN, tapi ketika kita belajar bicara dengan politik, oh orang-orang politik ini seperti ini, orang-orang swasta seperti ini, karena ada peserta swasta juga. Dari situlah saya banyak mendapatkan pengayaan di Lemhanas itu. Jadi selain materi substansi itu komunikasi dan jaringan ya Bu ya yang didapatkan. Nah itu kemudian bermanfaat dalam tugas-tugas sampai sekarang bermanfaat ya. Jadi kami punya grup dan saya ngerasa waktu itu kalau angkatan kami itu begitu kompak ya. Jadi saya ingat waktu kita pokoknya kompak, gak ada beda, dan saya merasa banget kayak seperti karena saya paling senior ya saat itu, satu dan juga paling senior. Jadi mereka sampai manggil saya juga mami gitu ya. Jadi
saya melihat bagaimana kita tuh saling menolongnya ya. Saya waktu outbound juga saya sampai digendong ya, dan pokoknya begitu kita ini seperti diajarkan bahwa inilah suatu soliditas ya. Jadi soliditas dari setiap kita yang nantinya akan menjadi pemimpin, bahwa kita tidak hanya melihat ke atas, tapi ketika ada orang lain di dekat kita mengalami satu kesulitan, kita juga diasah empati kita untuk bisa membantu. Itu yang keuntungan-keuntungan juga yang saya dapat, dan sampai sekarang tetap aktif. Ini kebetulan lagi ini saja ya, lagi pandemi kita nggak boleh kumpul-kumpul. Tapi 2 tahun pertama kita keluar itu udah maunya reunian aja, ada saja. Tapi dan kita masih berbagi informasi tentang apapun. Kalau yang mereka dosen, mereka kasih ada info-info tentang yang Widya Iswara juga ada ya. Atau ada yang dosen, ada yang dia juga kasih kalau dia punya materi-materi dikirim ke kelompok. Jadi kita masih tetap solid dan saling membantu. Kalau ada apapun kita tinggal bilang, tolong ada yang tahu nggak sih ini, nanti sebentar dicariin. Jadi sampai saat ini setelah 5 tahun saya masih merasakan soliditas di antara kita para peserta PPRA 54. Kalau tidak salah waktu itu Ibu adalah deputi rehabilitasi di BNN. Nah, itu apa hasil-hasil dari Lemhanas yang bisa diterapkan di situ? Ya, banyak ya. Jadi diantaranya adalah yaitu tadi bagaimana kita diasah sifat kepemimpinan kita, gitu. Karena kan saya sendiri tidak merasakan latihan kepemimpinan kan dari yang ada di Klatpim atau PKN ya, pelatihan kepemimpinan nasional. Jadi di sini saya dilatih untuk punya rasa nasionalisme yang besar ya. Jadi dan itu membantu saya benar gitu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu tugas saya sebagai seorang deputi, saya tidak hanya memikirkan untuk lingkup yang kecil, tapi untuk lingkup yang besar gitu, bahwa karena khususnya kan saya merehabilitasi orang-orang, membuat program-program untuk rehabilitasi pengguna narkoba. Jadi saya berpikirnya bukan hanya untuk bahwa mereka selesai lepas dari rehabilitasi selesai, tapi saya mencoba dengan setelah saya mengikuti di LAN ini, saya mencoba untuk berpikirnya lebih jauh, lebih visioner, bahwa mereka bukan hanya selesai dari penggunaan narkobanya, tapi bagaimana membuat mereka produktif, membuat mereka bisa diterima masyarakat. Nah, ini salah satu dampak yang saya rasakan, bahwa kita tidak diajarkan melihat sesuatu itu secara sempit, tapi lebih luas, dan karena tingkatnya nasional ya harus secara nasional berpikirnya. Itu yang Dok, saya pengen tahu sedikit. Jadi orang terkena narkoba itu karena apa ya, mulai dari mungkin hidup yang putus asa atau apa, itu kemudian narkoba, atau kan ini kan narkoba ini jaringan internasional yang pasti mendesain supaya orang pada pakai narkoba. Itu mana yang lebih kuat? Jadi sebetulnya kalau kita lihat kenapa sih orang pakai narkoba, nggak ada alasan khusus, nggak ada alasan penting. Oh, saya sedih, saya karena broken home, saya karena merasa tidak mampu ya, rendah diri dan sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Jadi memang sesuatu yang unik pada pengguna narkoba, kalau saya lihat tidak pernah dia punya alasan yang tepat gitu. Selalu alasan itu hanya dibuat-buat. Ya, nah kenapa? Kalau saat ini saya melihat lebih pengguna narkoba itu lebih banyak karena gaya hidup ya, lifestyle yang kita ini sudah dengan modernisasi. Ini salah satu dampak dari modernisasi, di mana sekarang ini dengan globalisasi berjalan, orang boleh tahu apapun dengan cara yang mudah ya, dan bisa mendapat apapun dengan cara yang mudah. Kemudian tuntutan yang ada dari luar, kalau kita lihat kan banyak sekarang ini nggak bisa bilang. Kalau dulu kita bisa bilang, oh orang-orang yang pakai narkoba itu berasal dari orang kaya, gitu kan, orang-orang yang punya duit gitu, yang bisa beli narkoba dan bisa hidup senang-senang gitu, yang hedonis ya. Tapi sekarang kan juga enggak, siapapun bisa pakai. Jadi dengan harga paket-paket yang murah, dan siapapun dia bisa, bahkan ketika mereka tidak punya uang pun mereka menjadi penjual untuk bisa menggunakan narkoba. Jadi ini sesuatu yang memang kalau boleh dibilang ada sebagian orang yang ini menjadikan sesuatu yang gaya hidup ya,
Dan ada yang memang dia benar-benar memang punya masalah yang terkait dengan masalah kejiwaannya atau masalah-masalah sosialnya. Nah, kalau boleh dibandingkan secara empiris, saya melihat bahwa lebih banyak mereka yang karena gaya hidupnya menggunakan narkoba ini. Itu tadi penyebab sosialnya. Nah, nanti ini dari segi medisnya. Apakah kalau sudah itu memang benar-benar sulit untuk keluar atau untuk menghindar? Bahkan kan banyak kasus yang sampai mereka di penjara katakan gitu. Itu mereka juga masih menggunakan. Nanti sudah kembali lagi. Nah, seberapa sulit untuk keluar dari situ? Ya, jadi memang kita kenali dulu penyakit narkoba ini penyakit apa, penyakit kecanduan narkoba ini penyakit apa. Ini adalah penyakit otak, brain disease. Beda dengan ketika kita punya sesuatu yang penyakit-penyakit infeksi dan sebagainya, kita misalnya tipes, kita akan tahu dengan pengobatan ini pasti akan hilang ya, atau dia cacar kah itu atau virus-virus lainnya. Bahkan penyakit COVID pun kita udah tahu bahwa oh ini bisa kok diobati dengan ini dan dia akan hilang. Karena apa? Karena dia ada di dalam darah. Tapi kalau ini adalah brain disease, penyakit otak sifatnya kronis, kambuhan. Kronis kambuhannya itu samalah sama orang penderita diabetes. Kalau menurut Mas Bambang, penderita diabetes bisa sembuh nggak? Nah, kayak itu seperti itu. Nah, apa penyebabnya? Kalau diabetes mungkin dari diet ya. Tapi kalau orang yang menggunakan narkotika, karena dia sudah ada di dalam otak, dalam memorinya, ketika dia menghadapi suatu situasi tertentu yang mungkin stresor bagi dia bisa langsung rasanya ingetnya pakai narkoba. Nah, ini yang berat. Nah, makanya kita bilang dia tidak bisa sembuh ya. Jadi ini kronis bertahun-tahun. Kalau orang awam akan bilang ini kok goblok banget ya, orang udah tahu dia habis ditangkap masih pakai lagi. Itu mudahnya orang awam menjudge ya, bahwa tidak semudah itu. Kita nggak usah jauh-jauh. Seorang perokok, ketika dia sudah berhenti merokok, kemudian dia datang berkumpul dengan teman-temannya, dia bisa merokok lagi. Ini juga seperti itu gitu. Jadi kecanduan samalah, hampir sama ininya karena semua pusatnya ada di otak. Tapi kalau kita bilang dia mau sembuh, kita bilang kita nggak ada penyembuhan. Tapi kita bisa kontrol, bisa dipulihkan, bahkan bisa WRP artinya the whole recovery person ya. Jadi dia bisa pulih benar dan bisa produktif dan itu banyak klien-klien saya dulu yang tahun 90-an itu bisa menjadi seseorang gitu. Cuma memang harus ada dukungan. Dari mana dukungan itu? Mulai dari dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, sampai ke penegakan hukum. Pemerintah dalam hal ini juga. Jadi kalaupun mereka sudah keluar, nganggur, nggak dikasih kerjaan apa-apa, hidup makin susah, ribut sama istri, ribut sama orang tua, dia akan mudah jatuh lagi. Nah, ini yang belum dipersiapkan. Nah, itulah salah satu hasil kemarin dari ini saya mencoba untuk berpikirnya membuat namanya program pasca rehab, membuat yang walaupun memang tidak ngoyak ya sama karena tidak mudah kan mendapatkan dana dukungan dari ini ya, tidak ngoyak sampai saya selesai menjadi deputi rehabilitasi, tapi setidaknya ide-ide itu keluar ketika saya bilang, oh ya ini sifatnya nasional, jadi kalau itu tidak diselesaikan dan tuntas, bagaimana masalah narkoba bisa diatasi dengan efektif itu. Lalu dampak ekonominya, ya, apakah benar kalau sudah kecanduan sudah sakau itu apapun dilakukan untuk mendapatkan itu sehingga uang entah dari mana saja itu juga itu. Ya, jadi itu salah satu bentuk dari kecanduan ya. Sebetulnya tidak semua orang menggunakan narkoba itu kecanduan karena ada tahap-tahapannya. Yang kecanduan itu mungkin hanya sekitar 10% dari pengguna narkoba, 5-10% dari pengguna narkoba. Karena ada yang memang menggunakannya hanya untuk rekreasi. Jadi dia memang menggunakannya pada hari-hari tertentu untuk dia rekreasional saja, recreational user. Ada yang dia menggunakannya kalau menghadapi occasional user, kalau menghadapi situasi-situasi akan membuat dia stres. Nah, kalau yang kecanduan, nah itu yang baru bilang Mas Bambang, apapun akan dia lakukan gitu ya. Kalau sekarang sih tidak begitu seheboh dulu ya. Sabu ini ya mungkin juga harganya lebih murah dibanding dengan putau, tapi zamannya putau dulu itu yang namanya tabung gas di rumah aja bisa melayang untuk beli putau gitu kan, untuk saking heroin ya, zaman heroin itu. Jadi memang dan sakonya itu sangat sakit sekali, itu yang mereka tidak tahan. Tapi kalau sabu, ganja dia nggak pakai sako yang berat gitu, tidak putus zatnya tidak berat, jadi dia masih bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau sako itu karena mereka sakit ya, kalau putau itu ya atau heroin itu sakit sekali sehingga dia nggak mikir lah, gue masuk penjara ya udah nggak masalah, tapi gue sekarang ini bisa ngatasin rasa sakit yang dialami akibat putus dari putaunya atau heroinnya.
Kira-kira. Dok, sekarang kembali ke pendidikan di Lemhanas tadi. Kalau melihat sebegitu bermanfaatnya pendidikan itu, padahal kan banyak sekali yang persiapan eselon 1 atau eselon 1 yang tidak sempat ikut aja kan banyak sekali. Nah, itu menurut dokter gimana solusinya? Ya, memang karena pendidikan ini kan panjang ya. Saya sendiri ngerasain 7,5 bulan ya, 7,5 bulan hampir 8 bulan lah ya. Itu katanya udah dipotong, katanya awalnya 9 bulan. Jadi waktu itu saya bilang waktu saya 8,5. Nah, 8,5 bulan itu saya udah 7,5 bulan ya. Sebetulnya sih saya menganggap memang kalau ini cuma satu kali setahun tuh cuma 2 kali angkatan kalau tidak salah ya, 2 kali angkatan. Nah, sebetulnya sih saya berharap bahwa Lemhanas ini juga bisa membuka cabang-cabang di daerah ya, jadi tidak harus semua datang ke pusat ya dengan saya nggak tahu nanti gimana caranya bekerja sama dengan siapa di sana, apakah dengan Menhankam atau apa untuk membuka kelas-kelas yang bukan hanya selalu di pusat gitu, karena ini kan juga high cost ya kalau mereka semua harus datang ke pusat bolak-balik. Nah, kenapa tidak juga dilakukan sama seperti PKN 1 itu semua harusnya ada di pusat gitu ya. Yang mengelola pusat. Kan contohnya bahwa apalagi dengan metode sekarang yang ada, dengan metode daring, itu kan lebih memudahkan. Kenapa nggak dibuka kelas-kelas di daerah ya, mereka-mereka yang memang misalnya maksimal minimal misalnya ada 30 orang. Kalau di kelas itu kan sampai 100-an orang kalau di pusat ya di Lemhanas. Jadi 30 orang tapi ada di klaster kan misalnya di timur, serahkan itu di Makassar gitu. Misalnya di yang di barat di mana mau ditaruh Jawa Bali misalnya mau taruh di Surabaya itu mungkin lebih efektif gitu dan bisa juga kita tidak kan sekarang juga udah harus dengan daring gitu jadi bisa juga dikombinasi antara yang luringnya dan daringnya itu sih saran saya ke depan jadi tidak semua terfokus di Lemhanas sana gitu jadi bisa juga dimulai dengan membuka kelas-kelas jauh gitu ya istilahnya mungkin kelas jauh yang penting tujuan kita tercapai untuk mendidik mereka. Kemudian yang kedua ya selain kelas jauh itu saya merasa bahwa kita kan selama itu kita kegiatan kita yang saya ingat di luar yang pertama itu adalah kita outbound ya outbound itu kita dikirim waktu itu ke SPN ya saya pikir SPN juga ada kok di banyak tempat jadi kalau maupun belajar tentang SPN itu juga tidak harus semuanya ada di Jakarta. Nah, kemudian itu kita belajar lah menjadi satu team building ya, membentuk team building. Terus yang kedua kita pergi kita yang internal ya untuk visitasi itu saya kemudian dapat di Sulbar ya, kita belajar di sana tentang pemerintahan. Kemudian ke luar negerinya waktu itu saya dapat ke Jepang ya. Nah, kemudian juga yang terakhir itu kita ada bukan seminar sih untuk yang kita tapi ada kayak kita latihan menjadi seorang menteri jadi apa sih namanya saya lupa Mas Bambang apa itu namanya ya nah itu kan kita seolah-olah gitu kita belajar menjadi menteri dan belajar menjadi pejabat lah di salah satu kementerian gitu ya saya pikir kenapa tidak kalau dia memang mahasiswa peserta Lemhanas ini bukan hanya secara imajiner kita melakukan itu. Kenapa tidak mereka kita kirim pada satu kelompok di kementerian-kementerian tertentu yang dianggap mereka bisa belajar dan bertukar kementerian gitu atau bertukar apa namanya seperti misalnya saya ini seorang yang bekerja di BNN yang punya kaitan dengan masalah hukum. Boleh dong saya belajar di Kumham gitu loh. Karena narkoba itu kaitannya dengan hukum supaya saya juga punya wawasan gitu secara aplikatifnya kayak apa sih di penjara tuh gimana sih orang nenek itu seperti itu jadi itu juga saran saya nggak usah lama-lama 2 minggu aja deh mereka visitasi magang di situ gitu. Ya dok menarik sekali ini sarannya. Nah sekarang menjadi masalah ketika pendidikan yang lama itu kan harus meninggalkan pekerjaan itu problem nggak? Sejauh ini sih enggak ya. Saya merasa itu tidak problem. Jadi gini Mas, betulnya tuh ya sama aja seperti orang-orang yang kenapa tadi saya juga sarankan bahwa kalau bisa diregionalkan aja orang juga nggak usah jauh-jauh gitu kan ke tempat mana-mana. Saya memang ada PLT ya, ada PLH waktu itu PLH harusnya bukan PLT PLH. Jadi tapi tapi saya tidak diberhentikan kan saya sebagai
eh, KPA tetap sebagai KPA gitu. Saya harus menandatangani bermacam-macam ini. Jadi tetap jalan, jadi nggak susah gitu, tetap jalan. Apa saya bilang tadi seperti itu, misalnya kayak yang di apa namanya yang di sana kan bisa datang itu, apalagi sekarang dikirim aja dokumen-dokumennya. Kalau itu bisa dokumen datang ke rumah atau kontak. Bu, ada ini. Jadi nggak sepenuhnya kok kita meninggalkan urusan kantor gitu, bahwa kita tetap kontak dengan orang-orang kantor dan tetap memberikan keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangan kita. Jadi bisa itu. Baik, Dok. Itu kenapa Lemhanas tidak bisa menerima peserta sebanyak-banyaknya atau mungkin ke daerah dan sebagainya? Kan model pendidikan di Lemhanas itu di cover sepenuhnya oleh anggaran negara. Bahkan pergi ke luar negeri pun juga semua biayanya di cover. Nah, kalau dari segi ini ada nggak jalan keluar? Jadi misalnya patungan atau pesertanya ikut atau dan sebagainya misalnya supaya bisa lebih banyak yang ikut. Ya benar. Oh, ya ntar aku telepon ya. Iya. Apa ada gangguan? Iya, memang ini harus yang kita cari ya solusinya supaya biayanya kan besar itu. Saya merasa itu besar banget tuh biayanya gitu. Nah ini sebetulnya saya bilang tadi saran saya salah satunya kalau untuk efisiensinya ya kenapa tidak dilakukan dalam klaster-klaster gitu ya per wilayah gitu. Karena itu tentu dari segi transportasi dan sebagainya lebih efisien lah ya. Dan tinggal begini sebetulnya, Lemhanas mau membuka diri untuk menjadikan istilahnya di sana kalau Widya Iswara tuh lupa saya, dosen-dosennya tuh guru-gurunya tuh mentor, tutornya itu untuk dia dipilihlah tutor-tutor yang memang bisa mengisi, mungkin mengirim 1-2 tutor itu akan lebih murah daripada mengundang sekian banyak orang gitu untuk datang ke Jakarta dan untuk dia bolak-balik juga itu juga nggak mudah gitu kan ke wilayahnya, ke daerahnya. Jadi dibuat aja kalau menurut saya di klaster mungkin lebih murah dan mereka bisa pulang juga lebih murah biayanya, tidak harus dengan udara ya. Dan dibuat saja untuk training untuk tutor-tutornya itu ya, para ahli-ahli yang mengajar itu yang memang mumpuni untuk itu melakukan. Jadi dibuat seperti TOT lah gitu yang memang dia qualified lah untuk mengajar di Lemhanas itu. Baik Dok, terakhir di dalam rangka desnaturalisasi ke-56 Lemhanas ini mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu ungkapkan sebagai salah seorang alumni. Ya, saya merasa bahwa Lemhanas ini memberikan manfaat yang banyak ya buat para calon pemimpin khususnya atau juga mereka yang sudah memimpin ya, menambah wawasan dan membuat kita makin yakin bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya qualified, yang punya integritas yang baik, dan Lemhanas adalah salah satu kawah candar di muka untuk membuat kita punya satu kemampuan kepemimpinan yang visioner, yang punya integritas, dan banyak lagi hal-hal yang memang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan. Dan tentu saya sangat bersyukur punya kesempatan pernah menjadi bagian dari peserta di Lemhanas. Baik, terima kasih Ibu Dr. Diah Setia Utami, spesialis kesehatan jiwa, Master Administrasi Rumah Sakit. Ya, agak koreksi sedikit ke dokteran, Mas, bukan kesehatan, kedokteran jiwa. Oh, spesialis kedokteran jiwa, ya. Beliau adalah Widya Iswara Utama di Badan Narkotika Nasional. Terima kasih dan sukses untuk selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.